Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kembali lagi di channel saya Ahmad Zaki di Hazik Ilmi Channel. Nah, kawan-kawan simak video ini sampai selesai, jangan di skip karena takut gagal paham. Karena kebanyakan orang belum selesai nonton videonya sudah di skip. Jadi simak video ini, insya Allah bermanfaat. Ingat, subscribe, like, dan share itu tidak bayar. Jadi silahkan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Zaki di Hazik Ilmi Channel 5. Kali ini kita masih dalam segmen tajam, dan segmen tajam kali ini akan dijawab kembali oleh Ustadz Muhammad Sibawahi. Sebelum itu, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama menjadikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja kita kepada Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi Ustadz, selama masih COVID nih kegiatan sehari-harinya apa tuh Ustadz? Atau buat YouTube kegiatan juga? Sehari-hari masih seperti biasa, masih di rumah. Kadang ya buat video pengajian, kemudian nanti di set di YouTube. Seperti itulah kerjaannya, karena masih kondisi belum normal. Ya akhirnya kita di rumah cari aktivitas yang sekira bermanfaat lah bagi kita semua. Berarti Ustadz juga bikin video-video pengajian ya Ustadz ya di YouTube Ustadz ya? Alhamdulillah sudah mulai, baru dalam 1 minggu ini coba-coba dakwah di medsos. Mudah-mudahan nanti bermanfaat ya. Insyaallah, amin. Nanti lihat aja link channel ada di sekitar video kita. Pertanyaan pertama Ustadz, bagaimana hukumnya kita berjabat tangan saat lebaran? Nah ini Ustadz, saat lebaran ini yang jadi masalah nih. Saat lebaran kepada yang bukan mahram. Kalau misalnya, dia nambah pertanyaan pula. Kalau misalnya haram, bagaimana cara menyikapinya? Oh gitu Ustaz. Ya kadang-kadang kan kita Ustaz mau salaman sama orang tua, nggak mungkin kita bilang haram. Nah, itu bagaimana cara menyikapinya Ustaz? Iya. Etika kita sebagai muslim yang baik itu bagaimana? Seperti itu ya. Iya Ustaz. Oke. Jadi ini masalah ini sesungguhnya setiap lebaran memang selalu ditanyakan. Padahal tidak hanya lebaran. Setiap hari Ustaz ya? Setiap hari. itu memang jadi kegiatan sehari-hari, dalam artian kita kan berinteraksi dengan sesama muslim. Baik yang mahram maupun yang mahram, itu pasti itu merupakan suatu keniscayaan. Jadi karena kita sebentar lagi mau lebaran, pertanyaannya masuk ke lebaran. Jadi tak harus lebaran ya, semua waktu ya. Nanti jawabannya dikira lebaran saja. Sementara setelah lebaran enggak. Jadi hukum jabat tangan atau antar lawan jenis ya, atau bahasa lainnya itu adalah musafahah seperti itu. Hukumnya itu haram. Ya, haram. Semua ulama mayoritas mengatakan haram. Berjabat tangan dengan non mahram ya. Berjabat tangan dengan non mahram atau ajnabi. Kecuali bagi anak kecil atau yang sudah lanjut usia. Nah, yang tidak berpotensi menimbulkan efek negatif, syahwat ataupun fitnah. Lalu bagaimana dengan menggunakan kaos tangan misalnya, atau penutup yang sejenisnya? Nah, di sini para ulama mengatakan hukumnya boleh asal tidak berpotensi ya, asal tidak berpotensi sama tadi menimbulkan syahwat dan fitnah. Jadi
ketika kita ramai atau silaturahmi, ya kalau bisa pakai kaos tangan untuk ihtiyat kita, supaya tidak melakukan hal yang dilarang oleh syariat. Yang menjadi ranah perbedaan itu adalah terkait hukum berjabat tangan dengan orang tua sebenarnya, Pak. Jadi baik antara perempuan muda dengan laki-laki yang tua, laki-laki muda dengan perempuan tua dengan laki-laki tua. Nah, ini menurut Syafi'iyah dan Malikiyah hukumnya itu haram. Tidak boleh nian. Kita orang Jambi yang tidak boleh nian. Tua muda, muda tua salaman itu hukumnya haram. Nah, sementara dalam pandangan Hanafiyah dan Hanabilah hukumnya boleh dengan syarat dia tidak syahwat. Jadi antara orang yang sudah tua renta dan yang muda tadi salaman boleh dengan syarat tidak bersyahwat. Baik yang mudanya tak bersyahwat atau yang tuanya tak bersyahwat. Itu dua pendapat imam ini. Nah, kemudian dalam mazhab Hanafiyah itu kan tua itu bahasa Arabnya ajus, orang tua itu. Disilahkan dengan kabir ma'mun minas syahwat, alias orang tua yang terjaga dari disyahwati. Nah, kemudian Imam Ibnu Abdillah menjelaskan apa yang dikehendaki dalam permasalahan melihat dan menyentuh ini sesungguhnya. Yang dikehendaki dalam masalah melihat dan menyentuh. Kalau laki-laki, syahwatnya itu adalah condongnya hati di mana terkadang organ vitalnya itu ikut beraksi. Itu berarti sudah masuk ke dalam ranah syahwat. Kalau dia tidak bersyahwat, ya sebaliknya. Tidak ada rasa sama sekali. Mungkin kesimpulannya ya begini. Jadi jabat tangan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ini memang menjadi arena, menjadi ranah perbedaan pendapat ulama dalam kajian fikih Islam. Jadi mayoritas memandang haram praktik itu, kecuali mazhab Hanafi dan Hambali yang membolehkan praktik tersebut terhadap perempuan yang tua yang tidak lagi membangkitkan syahwat karena aman dari itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terkait satu lagi tadi lupa. Terkait masalah ketika kita sudah berkumpul dalam keramaian mau musafaha, kalau kita nolak ini hukum haram kan enggak enak gitu, enggak etis. Nah, itu caranya ya kita langsung buat tangan kita ya seperti ini. Kalau sudah seperti ini duluan, itu non mahram itu ajnabi itu dia langsung enggak enak dewe. Enggak enak dewe, dia gini juga akhirnya nanti itu. Nah, solusinya mungkin seperti itu untuk menghindari rasa inilah tersinggung lah dari orang lain. Kan begitu. Baik Ustaz. Intinya tak boleh Ustaz ya. Kadang-kadang kan para laki-laki muda ini pas ketika bersalaman sama orang tua bilangnya haram, tapi pas dengan gadis baru boleh kata dia. Nah begitu. Ya, jadi petua itu ya harus itu juga lah ngelihat apa namanya, ada ndak referensi atau tidak. Jangan asal-asal ngomong kata orang Jambi, asal cakap baik gitu. Punya referensi, kalau dia punya referensi ya silakan. Sementara sekarang tidak ada ditemukan referensi yang mengatakan demikian, itu tidak ada. Baik Ustaz. Masuk Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Ini tentang orang yang puasa tetapi dia meninggalkan sholat. Nah ini mengerjakan kewajiban tapi meninggalkan kewajiban. Itu bagaimana pahala puasanya? Gugur atau bagaimana Ustaz? Jadi satu sisi dia sudah rajin sekali puasa gitu ya. Tak pernah tinggal misalnya puasanya. Sisi yang lain sholat tinggal. Ini
termasuk ya bisa dikatakan aneh juga ini. Jadi ada dua kondisi. Orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban, dan meninggalkan sholat karena malas. Ini dua kondisi ini mempunyai hukum yang berbeda. Orang yang masuk dalam kategori pertama tadi, itu hukumnya murtad. Dia meninggalkan sholat karena mengingkari, ini tak wajib sholat ini bagi kita muslim. Itu tegas sekali, itu hukumnya murtad. Sementara orang yang meninggalkan sholat tapi karena malas, sampai waktunya habis tidak juga sholat, sampai waktu yang sholat selanjutnya masuk, dia juga tidak sholat, lalai, maka masih disebut atau masih dikatakan dia muslim. Jadi tak gampang memvonis orang itu kafir ya. Tentang dia tidak sholat, berarti ini kafir, tak gampang seperti itu. Dipilah-pilah dulu. Jadi orang yang tidak mengerjakan sholat karena mengingkari kewajibannya tadi, puasanya batal secara otomatis. Ulangin. Orang yang tidak mengerjakan sholat karena mengingkari kewajibannya, mengatakan sholat itu tidak wajib, hukumnya secara otomatis puasanya batal. Kenapa? Karena dia sudah murtad. Syarat puasa itu kan harus muslim. Nah, sebab ya dia sudah tidak masuk kategori muslim. Nah, sementara yang kedua, dia meninggalkan sholat karena malas, karena lalai, masih dikatakan muslim. Dan puasanya tetap sah. Puasanya ya tetap dikatakan sah. Akan tetapi, para ulama mengatakan, kewajiban puasanya telah gugur nih. Kewajiban puasanya telah gugur karena dia sudah cukup syarat. Akan tetapi, pahala puasanya berkurang, bahkan ada yang mengatakan dia tidak mendapatkan pahala puasa, kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah, kesimpulannya, meninggalkan sholat itu dapat dikatakan sebagai muhbihati saum, ya, merusak pahala puasa. Jadi dia tidak merusak keabsahan puasa, dia hanya merusak pahala puasa saja. Sehingga ibadah puasa yang mereka kerjakan ya tidak bernilai di hadapan Allah. Namun meskipun demikian, dia diharuskan tetap berpuasa sebagaimana mestinya. Dan karena dia tadi sudah puasa, ya tentu tak perlu mengkodok puasa yang ditinggalkan. Oh iya Ustaz. Berarti ada dua Ustaz ya. Kalau dia menganggap sholat ini tidak wajib, maka dia murtad dan otomatis puasanya batal Ustaz ya. Tapi kalau dia hanya melalaikan kayak malas, kadang kan orang puasa ini katanya ada yang berasumsi kalau puasa, tidurnya orang puasa itu ibadah. Jadi tidurnya dari pagi sampai sore. Jadi itu masuk kategori lalai itu. Jadi meninggalkan subuh, zuhur, asar. Nah, pas buka dia bangun. Nah, begitu. Iya. Tapi dia tetap mengatakan wajib sholat itu. Nah, berarti itu dikatakan lalai Ustaz ya. Lalai. Puasanya dapat, cuman pahalanya tidak, begitu Ustaz ya. Itu tugas kita sebagai orang tua atau kita orang yang satu rumah, ya tugasnya itu bangunkan. Ketika sholat bangun. Setelah sholat ditidur lagi tak jadi masalah. Yang penting setelah sholat, pas waktu sholat bangun, setelah sholat dia tidur ya tidak jadi masalah. Kewajiban artinya tidak tinggal. Puasa dapat, tidur dapat. Iya. Oke, baik Ustaz. Nah, masuki yang selanjutnya Ustaz. Nah ini bagaimana katanya cara mengganti sholat yang dilalaikan? Karena kata si penanya, saya pernah dengar caranya dengan mendouble niat ketika sholat. Terus ada juga yang bilang gantinya dengan sholat sunnah. Oh, dia mungkin Ustaz pas mulai dia balik dulu dia lalai sholat.
Nah, 2 tahun 3 tahun dia lalai sholat. Nah, setelah 2 tahun 3 tahun dia sadar. Nah, jadi dia pernah dengar juga cara menggantinya dengan mendabelkan niat dalam sholat. Terus kata dia gantinya dengan sholat sunnah. Itu menurut Ustaz bagaimana itu Ustaz? Ini mungkin banyak dari kalangan kita juga merasakan atau mengalami hal seperti ini. Kita lupa berapa jumlah sholat yang kita tinggalkan. Ini kan banyak kasus ini. Sehingga mulai dari umur 15 tahun, biasanya kan waktunya malas-malas tuh. Waktunya main-main, ya puber lah, masa-masa puber, sehingga sholatnya banyak yang tinggal. Nah, bagaimana cara mengganti sholat yang ia tinggalkan seperti ini? Kita harus harus meyakinkan diri kita berapa jumlah sholat yang kita tinggalkan dengan mengasumsikan dalam umur 15 tahun umur 15 tahun berapa kita tinggalkan sholat. Kita asumsikan, kita hitunglah. Kita kan punya perkiraan, tidak mungkin orang yang punya sholat itu tidak punya perkiraan. Pasti dia punya perkiraan karena yang punya diri kan dia. Misalnya dalam 1 tahun dia tinggal ragunya sholat yang dia tinggalkan itu sebanyak 10 waktu ya tinggalkan. Kemudian dia ragu antara 10 dengan 15. 10 dengan 15. Hendaknya dia mengambil angka yang paling tinggi, yaitu 15. Nah, jika umurnya sudah sampai 20 tahun misalnya, jadi jarak kalau umur 15 sampai ke 20 kan 16 tahun itu Pak ya. Jadi kali saja 20 dikali 6. 20 dikali 2 kali 6 kan 12. Jadi 120 waktu yang sholat yang ia tinggalkan. Sehari semalam 230 waktu kan mulai sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lalu bagaimana ketika memang tidak ingatnya sama sekali? Sholat yang ia lupakan ini tidak ingat. Ia setiap setelah sholat fardu langsung mengkodok sholat. Setiap setelah sholat fardu langsung mengkodok sholat. Kapan berhentinya? Berhentinya itu sampai dia ingat. Sampai dia yakin benar-benar sholatnya itu sudah dikodoknya semua. Makanya dia mengatakan dia itu hanya diberikan waktu untuk bekerja, ke WC, buang hajat, memenuhi kebutuhan, sudah itu langsung sholat lagi kodok. Setelah itu langsung sholat lagi kodok. Sampai dia benar-benar yakin. Tak boleh dia main-main. Hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia itu tidak boleh dilakukan kecuali dia setelah mengkodok sholat. Mungkin begitu jawabannya. Berarti tidak ada Ustadz ya yang dibilang orang untuk menggantinya itu dengan sholat sunnah Ustadz ya? Tidak seperti itu Ustadz. Ya bahkan kalau kita kan punya kewajiban kita tinggal lalu kita ngambil melaksanakan sholat sunnah. Ada yang mengatakan tak dianggap sholat sunnah karena kewajiban kita belum selesai. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya kita ini dulu kodok dulu sholat kita yang tinggalkan itu. Baik Ustaz. Jawaban singkatnya seperti itu. Ya. Selanjutnya Ustaz, ini ada yang bertanya, apakah untuk wanita nih Ustaz, untuk perempuan, apakah melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah itu bisa di rumah Ustaz? Untuk wanita. Jadi laki-laki itu lebih utama melaksanakan sholat fardunya berjamaah di masjid. Dan perempuan lebih utama melaksanakan sholat fardunya berjamaah. Ini fardu saja ini. Di rumah. Laki-laki lebih utama di masjid, perempuan lebih utamanya di rumah. Ini bisa dilihat di kitab I'anatul Thalibin. Juz 2 halaman 5. Walhasil, tak ada larangan wanita untuk sholat di masjid atau musola. Tetapi memang yang paling utama
Dan yang paling diutamakan sholatnya perempuan itu di rumah, karena lebih menjaga dari fitnah. Apalagi perempuan yang masih muda, cantik lagi, lewat di masjid, menuju jalan ke masjid itu kan banyak yang lihat, itu bisa nanti timbul fitnah. Nah, jadi itu lebih utama sholatnya itu memang di rumah. Tapi tidak ada yang melarang di masjid, ada. Yang lebih utama saja di rumah. Sementara laki-laki tadi, yang lebih utamanya di masjid. Apalagi sampai tadi perempuan ke masjidnya itu pakai parfum misalnya. Kok dandan sehabis-habisnya lah. Akhirnya banyak laki-laki yang salah tingkah. Begitulah mungkin jawaban singkatnya. Tapi kalau menimbulkan laki-laki lebih banyak ke masjid dengan adanya perempuan itu tadi bagaimana, Ustaz? Itu sudah salah tujuan itu. Sesungguhnya sudah salah tujuan. Laki-laki itu tujuannya bukan untuk sholat. Jadi untuk melihat wanita. Termasuk tujuan yang tak dibenarkan. Masa ke masjid karena ada wanita, karena ngelihat gebetan ke masjid terus, yang ke masjid juga sudah masuk ke ranah ria, bisa jadi ya. Dari perhatian dan macam-macam bahasanya. Tapi mudahan orang-orang yang seperti itu Ustaz, berubah betul-betul dia. Akhirnya walaupun gebetannya tidak ke masjid, dia tetap ke masjid. Nah, begitu tujuannya tuh. Supaya iya, tapi dari sekian itu cuma berapa orang yang tak bisa jadi patokan. Ya, jadi alasannya tidak bisa jadi alasan. Mungkin ya, begitu, Ustaz. Ya, Ustaz. Berarti intinya boleh saja, Ustaz ya. Jadi yang tidak ada yang larang. Tidak ada yang larang. Kan nanya mana yang paling utama tadi kan? Yang paling utama ya di rumah masing-masing. Dan dia keluar rumah pun ya harus bersama mahramnya tentunya. Tidak boleh dia keluar rumah sendirian. Gitu. Baik, mudah-mudahan dipahami ya. Ya, amin. Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz. Jadi nomor selanjutnya ini salat witir yang dilakukan 2 rakaat dan 1 rakaat. Artinya salat witirnya 2 kali salam. Kan ada orang yang mengerjakan salat witir itu cuma sekali salam, Ustaz. Betul. Jadi niat untuk 2 rakaat jika dilapaskan banyak pendapat yang berbeda. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, witir itu ketika setelah tarawih kita mengadakannya biasanya ada 3 rakaat ya, dilaksanakan 3 rakaat, ada yang 1 salam, ada yang 2 kali salam. Yang 2 kali salam itu berarti 2 rakaat dan 1 rakaat. Bagaimana kalau niat yang benar gitu ya? Niat yang benar ketika sholatnya hanya 2 rakaat. Sementara witir itu kan ganjil. Itu ganjil. Ya, niatnya usolli sunnatal witri, sunatan minal witri, rakaataini lillahi ta'ala. Saja aku berniat bagian aku niat sholat witir, bagian dari sholat witir 2 rakaat karena ta'ala, karena usolli sunnatan minal witri, usolli sunnatan minal witri, ada huruf jarnya di situ. Ada juga yang langsung usolli sunnatal witri, berarti menyimpan huruf jar. Jadi niatnya itu tetap 2 rakaat, cuman 2 rakaat ini bukan seluruh witir, tetapi 2 rakaat bagian dari sholat witir. Gampangnya seperti itulah, bahasa sederhana. Bukan 2 rakaat sholat witir semuanya, karena sholat witir itu kan ganjil, hanya ganjil. Mungkin begitu, singkat aja lah karena ini. Berarti Ustaz, yang lebih utama itu mana, Ustaz? Langsung ganjil. Kalau saya lebih hati-hati ya usolli sunnatan minal witri, rakaat ini. Kan Ustaz, rakaatnya Ustaz, itu lebih bagus 2 kali salam atau 1 kali salam? Oh iya, utamanya. Ya al-ajru qadrat ta'ab. Al-ajru qadrat ta'ab. Pahala itu sesuai dengan kadar kecapean, maksudnya sesuai dengan kadar berapa perbuatan yang kita lakukan.
berapa banyak tindakan yang kita lakukan. Tentu kan dua salam kan lebih banyak. Jadi salamnya jadi niatnya sudah 2 kali, kemudian tadi itu salamnya 2 kali ditambah yang lain itu lebih utama ya. Kalau sholat witir ya 2 rakaat kemudian 1 rakaat, pahalanya lebih banyak tentunya. Oh gitu. Intinya boleh-boleh saja ya Ustaz, mau sekali langsung atau 2 kali salam. Bisa. Boleh-boleh saja. Saya kadang tapi lebih sering ngambil yang 2 kali salam daripada 1 kali salam. 1 kali salam itu kalau kita memang benar-benar sibuk, ada kegiatan atau apa ya bolehlah 1 kali salam. Ketika ada yang lebih utama, mengapa kita mengambil yang pilihan kedua? Tentunya harus ngambil yang paling utama. Ya, kadang kan daerah-daerah yang tertentu itu kadang dia memang dari dulu kebiasaan dari dulu itu 1 kali salam. Contoh saya sendiri di Batam itu sekali salam. Susah sekarang cari di Batam itu yang 2 kali salam, itu susah. Betul. Jadi sebenarnya intinya itu tidak ada yang larang, boleh 1 kali salam, tidak ada yang larang. Cuman yang kita masalahkan adalah mana yang paling utama tadi. Utama 1 kali salam atau 2 kali salam. Kalau ya, lebih utamanya tentu 2 kali salam. Al ajru qadrut ta'ab. Bedanya mungkin seperti itu. Ustaz. Ini pertanyaan terakhir nih Ustaz. Pertanyaan terakhir. Jadi seorang ibu-ibu, apakah boleh menjadi imam anak-anaknya yang laki-laki tetapi belum baligh? Itu bagaimana Ustaz? Jadi ulama, saya jelaskan. Jadi ulama Syafi'iyah itu berpendapat orang-orang yang sudah baligh itu diperbolehkan bermakmum pada anak kecil yang sudah tamyiz. Bukan sudah baligh, tapi yang sudah tamyiz di dalam sholat. Boleh dia bermakmum dalam sholat fardu. Kecuali dalam permasalahan sholat Jumat. Maka dalam mengimami sholat Jumat, ini disyaratkan sudah baligh. Tidak boleh anak yang baru tamyiz itu jadi imam sholat Jumat, tidak boleh. Karena ketika ia termasuk dalam hitungan 40 orang yang mana sholat Jumatnya menjadi tidak sah tanpa bilangan ini. Maka syaratnya kan harus 40 orang. Nah, ketika jumlah mereka, artinya orang yang melaksanakan sholat Jumat lebih dari 40, nah, maka boleh anak kecil yang telah tamyiz menjadi imam. Jadi ada 2 pilihan juga. Boleh kalau jamaah Jumatnya itu lebih dari 40 orang, tidak boleh kalau pas 40 orang. Itu bisa dilihat di dalam kitab Fikih Mazhabul Arba'ah, juz 1 halaman 642. Sedangkan hukumnya seorang mengimami anak kecil yang belum baligh ya sama dengan mengimami orang lain yang sudah baligh. Sama, dapat pahalanya sama. Sebab dalam hal ini sudah tidak ada lagi kemakruhan di dalam sholat berjamaah. Sehingga sholat berjamaahnya dianggap sebagai sholat berjamaah yang sempurna. Kan sholat yang dilakukan secara berjamaah itu kan lebih, keutamanya itu kan 27 derajat. Afdolnya itu lebih 27 derajat. Nah, hal yang lain yang mungkin yang perlu diperhatikan adalah tentang wanita yang tadi ya, wanita mengimami laki-laki dalam keadaan bagaimanapun. Jadi wanita ini tidak diperkenankan untuk mengimami laki-laki, walaupun makmumnya itu anak dia sendiri, anak yang masih kecil yang belum baligh. Sebab sholat yang dilakukan oleh laki-laki yang bermakmum pada wanita dihukumi tidak sah. Dan wanita yang menjadi imam dianggap tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ketika tidak ada makmum lain dari jenis wanita. Nah, misalnya di rumah itu hanya ada Dio dengan anaknya lah. Di rumah itu hanya ada Dio dengan anak dia lah. Maka di sini tetap si ibu tadi tidak boleh jadi imam. Ibu, meskipun
suara ibunya bagus gitu. Sementara anaknya menjadi makmum karena anaknya laki-laki, jadi memang nggak boleh menjadi makmum. Tetapi di dalam sholat tarawih ini ada di sini memang tidak ditemukan ada dalil yang secara terang benderang melarang bagaimana jika perempuan jadi imam dalam sholat tarawih. Nah, ketiadaan dalil tersebut inilah yang menyebabkan lahirnya perbedaan di kalangan para ulama. Dalam kitab Ikhtilaful A'immah dikatakan bahwa Imam Ahmad Ibnu Hambal membolehkan perempuan menjadi imam tarawih bagi laki-laki. Ini riwayatnya Imam Ibnu Hambal. Dengan syarat, ini agak lucu juga. Dengan syarat ia berada di belakang makmum. Ada juga yang perbolehkan, tapi si ibunya tadi itu kalau dia bersikeras mau jadi imam tarawih, boleh jadi imam tapi dia di belakang anaknya. Seperti itu. Gimana pula itu saya? Nah ini memang agak lucu. Karena posisi imam di belakang makmum. Biasanya kan imam kan Di depan. di depan. Nah, tapi juga kalau kita analogikan dengan pengemudi beca atau kereta, sang pengemudi Samping. sebagai imam berada di belakang penumpang biasanya. Beca itu Yang model-model kan di belakang. ya, Iya. Tapi tidak bisa juga kita main kias-kias seperti itu. Dalam kitab Al-Amani, Al-Ma'ani Al-Badi'ah, bahkan dikatakan bahwa Imam Ahmad ini pendapatnya tidak sendirian, didukung oleh Imam Al-Muzani, Abi Thawr, Muhammad bin Jarir atau Bari. Ya, mereka mengatakan perempuan boleh menjadi imam tarawih bagi jamaah laki-laki jika tidak ada jamaah laki-laki yang lebih baik bacaannya. Disyaratkan jika tidak ada jamaah laki-laki yang lebih baik bacaannya. Namun tetap dengan syarat imam perempuan berdiri di belakang makmum. Syaratnya. Mungkin itu pun dengan catatan kayaknya sholat sunnah Ustaz ya. Kalau sholat wajib. Iya, sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak dibolehkan Ustaz ya. Tidak dibolehkan. Harus laki-laki jadi imam. Berarti syarat jadi imam itu tidak harus baligh Ustaz ya. Kalaupun dia sudah mumayyiz sudah boleh. Tidak, tamyiz juga boleh jadi imam. Baik, Kecuali dalam tadi yang sholat Jumat tadi yang jamaahnya hanya 40 orang. Ya, Baik, seperti itu mungkin jawaban yang bisa saya utarakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin Allah. Bisa memuaskan lah mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke Ustaz, baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Kita ini manusia yang ingin selalu mencari yang terbaik. Semoga kita mendapat manfaat dari semua ini. Amin Allahumma. Saya akhiri Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan bagi siapa saja yang menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat kepada kalian semua, terutama untuk saya pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.